Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Melanie Hermalia Putri. Kita hari ini berada di kantor fraksi Nasdem di DPR. Kita hari ini kembali lagi di acara Ngobrol Seru bersama IDN Times, dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua DPP Nasdem, Bang Willy Aditya. Halo Bang Willy. Halo Melanie. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya hari ini? Biasa lah, kalau DPR rapat-rapat aja, dari rapat satu ke rapat yang lain. Oke, Kak Willy atau Bang Willy lebih enak? Bebas dua-duanya. Bang Willy ya. Oke. Bang Willy, kita dari Sobat Milenial IDN Times itu udah menampung beberapa pertanyaan khusus untuk fraksi Nasdem, khusus untuk Partai Nasdem yang belakangan ini mulai rame banget, pokoknya abis Rakernas udah ada usulan 3 nama usulan nama capres, Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bapak Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Nah, banyak banget pertanyaan seputar 3 nama ini, tapi yang mau saya tanyakan dulu soal fraksi Nasdem. Soal koalisinya nih Bang. Nasdem kan beberapa hari terakhir ini udah ketemu sama beberapa partai ya. Ya. Partai besar juga nih. Disebutin boleh ya Bang, karena udah terbuka, ada Partai Demokrat dan ada Partai PKS. Dari 2 partai yang sudah mendatangi Nasdem nih, ada sinyal-sinyal mau koalisi sama 2 partai itu nggak sih? Ada Gerindra juga. Oh ya, ada Gerindra juga. Ya tentu koalisi menjadi keniscayaan, Melanie. Tidak ada partai yang cukup bisa mengusung calon presiden sendiri di luar PDI Perjuangan. Maka kemudian komunikasi tentu harus intensif ya. Nasdem sudah mengeluarkan 3 nama, maka kemudian tugas berikutnya sejauh apa kemudian komunikasi politik dalam membangun koalisi untuk proses pengusungan. Dengan Demokrat sudah 3 kali ketemu, dengan PKS sebenarnya kalau dihitung dari jauh-jauh hari itu juga sudah 3 kali ketemu ya. Bagaimana proses menuju ke koalisinya tentu itu sebuah proses ya. Kita lihat bagaimana, ya kalau kita bahasakan sekarang ini masih ta'aruf aja ya. Jadi tentu kita tidak ingin koalisi itu seperti kawin paksa. Koalisi harus dibangun berdasarkan 2 hal. Pertama adalah kecocokan figur yang diusung, yang kedua tentu kemisteri di antara partai-partai pengusung itu ya. 2 hal itu butuh waktu, karena apa? Karena bagaimana membangun tidak hanya kesepahaman, tapi bagaimana membuat ikatan dalam sebuah kesepakatan bekerja bersama. Dia harus dilandaskan pada platform perjuangan bersama, common platform. Dia tidak hanya depend on figur. Itu kalau seperti itu kita kan jadi fan club aja, fan base aja. Kita kan tidak mau seperti itu. Politik itu adalah sebuah pertarungan gagasan, tidak hanya pertarungan orang per orang. Maka kemudian ini sekarang yang intensif dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, PKS, Gerindra adalah bagaimana mengeksersis gagasan apa yang paling pas untuk kelanjutan dari pemerintahan Jokowi itu. Oke, Bang. Tapi tadi kan menyebut ada Gerindra juga yang datang berkomunikasi lah ya dengan Nasdem. Sementara Gerindra saat ini kan kita juga tahu dekat dengan PKB, dengan Ketum Muhaimin Iskandar. Bahkan ada sudah ada omongan, udah ada sedikit sinyal-sinyal Prabowo Caimin gitu untuk 2024. Kalau Nasdem sendiri melihat, misalnya lihat langkahnya Gerindra dengan Prabowo Caimin, Nasdem setuju nggak sih kalau misalnya bergabung gitu bersama koalisi? Kan nggak ada tuh nama kandidat yang diusung Nasdem, Prabowo Caimin. Ya akhirnya bukan setuju atau tidak setuju ya. Tentu Nasdem bagaimanapun mengupayakan nama-nama yang sudah dideklar sebagai calon presiden. Itu yang menjadi perjuangan maksimal
dari Partai Nasdem. Nah, tentu sejauh ini yang belum memiliki koalisi memang benar Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Maka kemudian komunikasinya jauh lebih intensif dengan partai-partai tersebut. Tapi kami belum sampai pada proses kesepakatan, baru membangun kesepahaman, mengeksersis beberapa problem-problem yang ada, problem kepemiluan, problem nasional gitu ya. Jadi seperti Melani bilang, tapi komunikasi kan masih terjaga, event dengan Gerindra sekalipun ya, karena ini politik kita suatu hal yang sangat dinamis ya. Prinsipnya yang kami kedepankan, Mel, kami tidak ingin koalisi itu last minute ya. Itu yang coba kami usahakan sedini mungkin. Kenapa? Kalau koalisi terbangun sedini mungkin, ada capres sedini mungkin, konfirmitas itu menguntungkan rakyat. Rakyat tidak membeli kucing dalam karung. Ya. Ya. Kemudian kerjasama politiknya menjadi sangat kualitatif ya. Ada kesepahaman yang dibangun, ada kerjasama yang dibangun, sehingga kehadiran figur dan partai pengusung itu bisa terkoneksi sedalam mungkin. Jadi kalau politik last minute kan benar-benar ya seperti tadi yang saya bilang kan quote unquote kawin paksa ya. Nah, kita ingin mengantitesa itu sebenarnya. Tapi bukan satu hal yang sederhana. Pilihan-pilihan partai politik, pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Nasdem, Pak Surya bilang adalah bisa sangat mudah, bisa sangat sulit sekali. Sangat mudah karena sudah punya kandidat, bisa sangat sulit karena diblok sama partai lain. Ya, ini ngomongin kandidat yang mana yang diblok sama partai lain? Ya, semuanya lah. Oke. Gitu. Oke, soalnya kan dari 3 kandidat yang udah bergabung partai, ada Pak Ganjar di PDIP. Ada blok dari kubu seberang nggak, dari kubu merah itu, Bang? Itu bukan kali pertama, Mel. Ketika kita mengusung Pak Jokowi juga kader PDI Perjuangan. Dan itu penghormatan kami kepada kader-kader partai lain, atau ya kalau kami melihatnya itu kader-kader bangsa yang memiliki kualifikasi sebagai calon presiden. Harusnya tersanjung ya, dihormati. Kalau Nasdem punya banyak stok kader seperti itu kan juga tersanjung Nasdemnya ya. Oke. Ya proses ini saling apresiasi aja ya. Artinya apa? Nasdem mencoba kosmopolitan, open mind untuk melihat siapa yang layak, siapa yang pantas. Itu yang kemudian menjadi standar Partai Nasdem. Nasdem tahu diri, tidak memaksakan, oh harus orang gua nih. Oh harus dari rumah kami nih. Enggak juga ya. Kenapa? Ini kan bicara tentang high politik. Kalau kita bicara high politik itu basisnya adalah sudah kepentingan umum, kepentingan orang banyak, kepentingan negara bangsa. Maka kemudian kita harus kemudian tahu diri dan menempatkan kepentingan lebih besar itu di atas kepentingan partai, golongan dan kelompok. Gitu, Mel. Oke. Lanjut ke 3 nama ya, Bang. Nah, tadi kan kalau tadi Pak Ganjar dari PDIP, mungkin ada perlu berkomunikasi lagi mungkin ya, Bang, sama partainya gitu, partainya Pak Ganjar. Kalau misalnya sepakat mau ngusung Pak Ganjar buat maju. Kalau aku mau menyorot satu nama itu Gubernur Anies Baswedan, karena sebelum Rakernas Nasdem nama Anies juga udah mulai mencuat gitu buat jadi bakal capres. Di PKS sendiri katanya 60% suara PKS ke Anies. Dari Demokrat juga punya sinyal buat mendukung Anies AHY karena ternyata elektabilitasnya tinggi menurut lembaga survei. Nah, ini kan berarti Anies ini jadi pemersatu 3 partai dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Menurut Bang Willy sendiri gimana? Apakah dengan mengusung Anies, koalisi ini bakal bisa terbentuk? Iya, tentu tadi basisnya ada 2 hal ya. Satu, kesepahaman di antara ketiga partai, yang kedua adalah figur. Komunikasi yang terjadi antara Nasdem dan
Demokrat, Nasdem dan PKS ini masih parsial. Nasdem sendiri dengan PKS, PKS sendiri dengan Demokrat, Nasdem sendiri dengan Demokrat gitu. Belum kemudian mencoba bersama-sama. Dan Nasdem juga belum menentukan siapa figur yang kemudian menjadi satu nama. Pak Surya kan waktu Rakernas itu mengatakan nanti akan kita cari hari baik, bulan baik, waktu yang baik. Gitu. Kita akan mengumumkan satu nama. Nah, prosesnya masih sangat dinamis ya. Karena sebuah pertandingan itu kan juga harus melihat lawan tandingnya siapa. Nggak mungkin kita nyusun sendirian. Nah, tergantung dari tiga partai ini berkomunikasinya seperti apa. Tentu pasti nanti akan jatuh pada salah satu pilihan ya, siapa yang paling cocok merepresentasikan ini. Ya, sejauh ini komunikasinya intensif sekali, masih dalam proses penyesuaian satu dan lainnya. Tapi juga kami juga melakukan dengan komunikasi dengan partai lain. Dengan Gerindra juga intensif ya. Selain tiga partai ya, itu ada? Dengan Gerindra juga intensif. Dengan beberapa partai PKB, masih Golkar, kita kan belum tahu juga KIB bagaimana ya. Jadi, tapi komunikasi dilakukan secara terus-menerus karena secara target sih masih ada waktu sampai ya akhir tahun mungkin paling lama untuk kemudian menentukan siapa. Ini kan kalau pinjam istilah Pak Jokowi itu Joko susu. Nah, tentu politik selalu menempatkan sebuah pilihan-pilihan yang presisi dan momentum itu menjadi satu penentu yang sangat krusial. Siapa yang dipilih dan bagaimana kemudian. Konsekuensi itu sangat penuh kalkulatif. Ya, ada pepatah mengatakan, Mel, the devil is only in the details. Yang details lah yang memenangkan pertarungan. Nah, tentu sekarang momen-momen di mana detailing itu dihitung betul. Kalau di Nasdem tentu sebagai Chief of Command-nya Pak Surya Paloh, kami serahkan pada Pak Surya sepenuhnya untuk memilih, menentukan, dan bagaimana kemudian melihat situasi politik seperti ini. Kami sebagai pasukan memfasilitasi, mencoba merangkai, merajut dari seluruh proses-proses yang sudah diputuskan. Oke. Satu lagi masih pertanyaan soal Anies yang mungkin juga banyak ditanyain sama teman-teman media. Tadi soal ada Anies Baswedan, tentu kalau milih satu calon, satu tokoh itu kan ada konsekuensi juga. Ya. Nah, kalau Anies kemarin erat dikaitkan sama polarisasi Bang di umat beragama ya. Nah, kalau di Nasdem sendiri melihat kalau mengusung Pak Anies sebagai capres dan dikaitkannya Anies dengan polarisasi, ada nggak sih langkah mitigasinya atau pandangan Nasdem sendiri melihat sosok Anies? Apakah emang benar sesuai sama kata-kata ya pandangan beberapa orang yang bilang Anies mengundang polarisasi? Itu yang menjadi tema besar dari Rakernas Partai Nasdem. Politik kebangsaan. Kita sudah terbiasa dengan stereotip dan stempel. Kita menganggap orang lebih Pancasilais ketimbang kita. Kita menganggap satu sisi kita lebih Islamis atau agamis ketimbang orang lain. Ini sebuah proses yang di-create sebenarnya. Dibuat? Ya. Pak Surya mengatakan ini ada orang-orang yang hidup di tengah kerusuhan. Kalau kita lihat ada sebuah perdebatan yang luar biasa antara Bung Karno dan Buya Hamka. Ketika Bung Karno membuat pamflet, bekerja jangan hanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dibalas sama Buya Hamka, akar tunggang dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, proses dialog kemudian membuat orang saling kosmopolitan. Nah, hari ini kita hidup di era post-truth. Orang hanya menganggap kebenaran apa yang dia yakini. Makanya polarisasi terjadi. Jadi
Siapa sih yang untung dari polarisasi ini? Ada pihak yang membuatnya bukan sih? Ya, bukan hanya pihak yang membuat. Mel, politik itu harus kita lihat dalam dua perspektif. Ada kompetisi dan ada kolaborasi. Ada dua hal yang saya ingin ceritakan. Pertama adalah proposalnya Soekarno waktu sidang 1 Juni 1945. Apa proposal dia yang pertama yang bernama Pancasila itu adalah kebangsaan yang satu. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kenapa Indonesia tuh masih to become? Aceh sudah jadi negara, Mel, sebelum Indonesia ada. Ngayog, Jakarta, Hadiningrat sudah jadi negara. Kita punya banyak bangsa yang besar. Nah, terus ini kalau diadu gitu, bubar jalan lah barangnya. Polarisasi, perbedaan itu keniscayaan. Tapi bagaimana bersatu, itu menjadi sebuah keharusan. Itu pilihan. Nah, kalau kita masih terjebak dalam narasi-narasi cebong kampret, ya partai itu aja sudah berbeda. Dia memiliki tendensi, dia memiliki ideologi, dia memiliki basis konstituensi. Itu sebuah perbedaan yang dilagakan. Terus sekarang hal yang sangat riskan, yaitu dilagakan antara ya, yang satu seolah-olah sok Pancasilais lah, yang satu seolah-olah sok agamis lah gitu ya. Terus dibenturkan seperti itu. Yang rugi kita sendiri. Nah, kita ambillah contoh paling dekat bagaimana Amerika terbelah, Mel, dengan politik kebencian yang dikumandangkan oleh Trump. Dampaknya luar biasa. Nah, sekarang apakah kita mau bebal atau tidak? Saya katakan sekali lagi, kita mau bebal atau tidak? Kalau kita terjebak dalam narasi kadrun, cebong, kampret, kita tetap jadi bebal. Nasdem melalui Pak Surya Paloh memilih tidak mau terjebak dalam ranah itu. Kita nggak mau jadi manusia yang bebal. Kita tidak mau masyarakat yang kemudian menggadaikan kebangsaan yang satu itu hanya untuk kemudian fans club yang vandalis ya. Saya katakan sekali lagi vandalis, Mel. Nah, seolah-olah dia paling benar sendiri. Emang siapa sih yang nggak menggunakan identitas dalam kompetisi hari ini? Kita harus melihat dia secara holistik, Mel. Dalam pilkada. Nah, ginilah. Pilkada, pileg, nanti kita bicara pilpres. Di Jakarta, hampir setiap dapil Bataknya 2. Identitasnya gila-gilaan. Dan siapa partainya? Periksa aja. Di luar Jawa, piye-piye wong ADW. Yeah. Nah, itu kurang identitas apa? Jadi jangan kemudian memberikan stereotip, stigmatisasi, ini harus dimitigasi pada seseorang. Itu unfair. Seolah-olah mengaku paling nasionalis, seolah-olah mengaku paling patriotis, tapi kemudian bekerja secara sadar dengan hal-hal yang ada. Nangis kita, Mel. Orang bekerja pada ranah itu. Di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu 2 perdapil Tionghoa, Mel. Terus kita masih mempertahankan realitas seperti ini. Mengaku paling nasionalis, mengaku paling patriotis, tapi bekerja di atas dasar identitas. Oh, jangan dong. Jangan. Itu klaim sepihak. Kita sama-sama saja. Sama-sama ini bangsa Indonesia, ini negara Indonesia. Ayo, hand in hand, bergotong royong. Nggak usah tepuk dada, nggak usah merasa paling benar sendiri, jangan. Merasa paling nasionalis, jangan. Mel, saya ini skripsinya politik pemikiran Soekarno. Pak Surya seorang Soekarno Ismail. Baca semua pidato-pidatonya. Jadi hal itulah kemudian membuat dia seorang kosmopolitan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang sekaligus internasionalisme, bukan yang chauvinistik, bukan yang berbasiskan Jawa.
Kalau toh itu seperti itu ya kita udah pasti jadi negara Islam. 80% rakyat kita Islam. Tapi pilihannya kan republik. Ya toh? Bahasa kita mayoritas Jawa men, tapi pilihannya bahasa Melayu. Yang menjadi bahasa persatuan kita, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Nah, jangan sesekali pernah lupakan sejarah. Dan jangan sekali-sekali paling merasa dirinya paling benar, jangan. Ini bahaya bagi kita. Kita hidup di era post-truth yang benar-benar menyediakan realitasnya fragmented. Setiap orang bisa merasa dirinya paling benar. Setiap orang bisa mengaku dirinya paling super. Jangan. Proses untuk kemudian mencari titik tengah, mencari titik temu, mencari benang merah, itulah political exercise kita. Kalau kita terus dendangkan, apalagi tadi ada bahasa mitigasi, alangkah sombongnya kita jadi orang Mel. Itu narasi yang terlalu sombong. Menganggap kelompok yang lain lebih hina daripada kelompok kita. Jangan. Kita hentikan narasi ini. Kita berpikir tentang kekitaan. Itulah pidato politik Pak Surya tentang politik kebangsaan kemarin di Rakernas. Ini menjadi pertanyaan, menjadi koreksi, menjadi otokritik bagi diri kita semua Mel. Berarti emang melihat dari Nasdem sendiri melihat Anies bukan sebagai sosok yang yang disebut-sebut yang seperti dikatakan orang-orang bisa memecah belah umat gitu ya Bang ya. Nasdem Pak Surya tentu memberikan perhitungan-perhitungan yang detail Mel. Kami tidak mau terjebak dalam politik-politik yang rendahan seperti itu. Itu benar-benar sebuah kreasi aja. Sebuah hal yang mungkin jangankan kreasi, diproduksi mungkin. Nah pertanyaannya, setiap zaman pasti ada tantangan. Siapa sih yang nggak mengalami kebangkitan politik identitas? Periksa Eropa deh, periksa Amerika deh, periksa negara-negara lain deh. Eropa yang begitu besar, yang begitu panjang sejarah demokrasinya, hari ini neofasisme muncul, anti imigran di mana-mana. Kan itu yang dikampanyekan oleh Trump kan? Anti imigran kan, membangun tembok pembatas antara Meksiko dan Amerika. Lihat, neo-Nazi muncul di mana-mana di Eropa sana. Nah, apakah kita mau berbicara dalam kerangka seperti ini? Apakah nasionalisme yang seperti ini yang kita inginkan? Kan kagak. Ya, enggak. Nah, terus kenapa kita harus terjebak dengan cebong dan kampret? Kenapa kita harus berpikir mitigasi satu sama lain? Memang yang mengaku sangat Pancasilais itu benar-benar Pancasilais dalam sebuah kebijakan way of life, way of thinkingnya. Jangan kemudian mengaku paling patriotis lalu kemudian menjual negara paling di depan gitu Mel. Itu kan kontradiksi interminis ya, menurut saya gitu. Oke, satu pertanyaan masih soal capres-capresan. Kemarin kalau Pak Ketum sendiri bilang ada duet pemersatu bangsa itu Ganjar Anies. Ini serius nggak sih sebenarnya bakal diduetkan dua nama ini Bang? Itu seperti Soekarno pidato 1 Juni. Pak Surya tidak ingin terjebak dalam narasi status lanjutkan atau perubahan. Pemilu kan selalu hanya menyediakan dua narasi, ya kan? Yeah. Bagi si kontestan itu change, bagi yang melanjutkan yang status quo to be continue. Ini kan narasi yang given, satu perubahan, satu lanjutkan. Kenapa kita tidak berbicara pada narasi yang lain? Jadi Pak Surya itu ada seniman-senimannya, men. Ada berpikirnya tidak normal-normal, berpikirnya out of the box. Daripada kita terjebak kepada narasi change dan continue, kita buat aja narasi baru, narasi yang sifatnya rekonsiliasi. Kenapa enggak kita dudukkan aja bersama barang ini? Itu proposal kan. Siapa yang menjadi representasi ya monggo, kata Pak Surya. Pak Surya tidak sampai kepada teknis figur ya. Tapi Pak Surya mencoba mengajak kita
Lah kenapa tidak bisa? Politik itu kan social engineering. Sebuah proses rekayasa sosial yang itu bisa kita lakukan dan kita dialogkan. Oke, tapi berarti proposal ini serius ya Bang ya? Ya kalau Ganjar Pak Anies. Surya kapan nggak pernah serius, man? Beliau orang yang memikirkan eksistensi negara bangsa secara serius, secara detail ya. Seorang patriot sejati. Tapi yang paling penting adalah niat saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Surya adalah dia memiliki niat yang tulus terhadap negara dan bangsa yang dia cintai. Dia coba sampaikan sebagai sebuah bentuk tawaran dan gagasan politik. Yang lain tidak terima kan mungkin punya pikiran yang berbeda-beda. Kita nggak tahu pikiran orang apa, pilihan orang apa. Tapi setidak-tidaknya saya bisa yakinkan itu lahir dari hati yang sangat dalam dan niat yang sangat tulus dari seorang Surya Paloh. Soal duet, masih soal duet ini udah ada tanggapannya belum Bang dari dua kandidat atau dua nama yang disebut-sebut tadi, Ganjar dan Anies? Ya itu kan pekerjaan yang tidak sederhana. Makanya karena dia tidak sederhana, dia ditawarkan oleh seorang yang tidak sederhana juga, namanya Surya Paloh. Satu itu kan bukan pekerjaan hanya untuk mengawinkan semata-mata. Satu, bagaimana mengkomunikasikan dengan partai-partai. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan para kandidat. Karena masing-masing punya ego. Gua pengen nomor satu, gua pengen nomor satu. Siapa yang pengen nomor dua? Yang kedua, siapa partai yang kemudian ingin kemudian melihat kita menyanyikan Indonesia Raya dengan suasana riang dan gembira? Tidak sedikit juga orang ingin kemudian begendang di atas kerusuhan, memancing di tengah keributan, kan begitu, man. Ini kan sebuah narasi yang ingin pemilu itu sukacita, sukaria, riang gembira. Narasinya mengarah ke sana. Itu, Mel. Oke. Tapi kapan nih apa ya ketentuan atau bukan ketentuan kepastian Nasdem bakal melahirkan satu nama? Ya kalau satu nama masih proses, Mel. Itu jadi proposalnya banyak yang sinikal. Iya. Iya kan? Artinya apa? Gagasan itu tidak boleh gagasan dilawan dengan gagasan saja. Ini kan political exercise. Capaian yang paling tinggi dalam proses politik adalah pertarungan gagasan. Tidak pertarungan orang per orang. Surya Paloh mampu menawarkan sebuah gagasan, lawan dong dengan gagasan. Ketika dia menawarkan sebuah proposal, oke, pemersatu bangsa. Kita bisa exercise, kita bisa jadikan momentum pemilu sebagai sebuah momentum untuk membicarakan problem-problem kebangsaan. Nasdem pemilu kali ini memulai dua hal, Mel. Satu, tradisi preliminary. Kami gagal menyelenggarakan konvensi yang kemudian itu menjadi proses demokratisasi dalam kandidasi yang kita inginkan. Karena itu gagal, kami lakukan preliminary. Di dalam negara-negara demokrasi yang maju, preliminary itu tidak hanya berbicara seleksi kandidat, tapi melagakan, membahas gagasan-gagasan apa yang paling tepat sebagai program untuk pemerintahan ke depan. Nah, itu yang kita tawarkan. Political gagasan itu yang menjadi sebuah panduan mercusuar kita. Ya kalau orang kan jatuhnya subjektif, ya kan? Gua suka si ini, gua suka si anu, gua nggak suka si anu, kadrun, gua nggak suka si ini. Kan subjektif. Apa hal yang paling objektif adalah gagasan. Oke, ini soal Pilgub DKI Jakarta. Kalau dari Nasdem sendiri udah menyiapkan belum sih buat Pilgub? Tadi kan yang dibahas Capres. Kalau Pilgubnya sendiri gimana? Kami coba partai rasional aja. Ketika ada kader yang sanggup, kader yang cocok, ya kita dorong. Itulah fungsi tugas partai. Menjadi fasilitator untuk anak-anak bangsa. Ya, coba kita create dan kita suruh kerja serius. Siapa? Ahmad Saroni. Yang ininya pasangannya? Oh, pasangan belum. Kan kemarin udah canda-candaan sama Airin. Kan.
itu masih canda-candaan lah. Belum politik sebuah, sekali lagi dinamikanya kan dari cangkir ke bibir, itu banyak sekali yang akan terjadi. Ya kita lihatlah, toh sebagai sebuah political discourse bagus, Ahmad Sahroni Airin luar biasa. Roni orang yang memiliki jejak rekam yang luar biasa di DKI. Kita lihat terakhir Formula E dan lain sebagainya. Dia seorang petarung, punya narasi hidup yang luar biasa. Jadi tentu orang pengen memiliki jejak rekam seperti Roni ya. Oke, tapi udah pasti Kak Roni yang bakal diusung di Pilgub ya? Sejauh ini DKI. yang dinominasi oleh partai itu Kakak Ahmad Sahroni. Gitu. Oke, satu pertanyaan lagi khusus untuk IDN Times, karena pembaca kita banyak sobat milenial, banyak generasi milenial dan Gen Z. Kalau dari Nasdem sendiri melihat peluang, kan banyak banget nih generasi Gen Z yang berarti nanti tahun 2024 udah mulai ikut nyoblos ya. Nah, ada nggak persiapan gitu buat cara menggait generasi muda, generasi milenial ini supaya mau nyoblos gitu, ikut pemilu, terutama dukung Nasdem? Negara ini ditentukan di tangan kalian semua. Kurt Cobain pernah ngomong, kalau negara ini ingin jadi negara pencoleng, ya itu atas pilihan kalian. Kalau ini negara ingin jadi negara koruptor, itu pilihan kalian. Kalau negara ini ingin jadi negara kesejahteraan, negara yang menyediakan pendidikan gratis, negara yang menyiapkan kesehatan, hak-hak dasar bagi rakyatnya, itu di tangan kalian. Berpolitik, memilih partai, memilih kandidat presiden, anggota DPR, itu ada di tangan kalian. Jadi kalau kalian tidak menggunakan hak kalian, maka ada orang-orang yang merayakan kemenangannya, mempertahankan status quo-nya, maka kemudian hak politik kalianlah yang menentukan maju mundurnya. Negara ini akan menjadi negara korup, negara ini akan menjadi negara sejahtera. Ayo, kalian penentunya, bukan kami. Kalian tahu mana partai yang berbuat, kalian tahu mana kemudian yang hanya datang di saat-saat mereka butuh. Pilihlah dengan hati yang terbuka. Lihat mereka, cari mereka, googling mereka, tanyakan mereka, panggil mereka, ajak mereka dialog. Kalau mereka mau berdialog, kalian layak memilih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Sebenarnya banyak masih ada pertanyaan, tapi kita nggak bisa berlama-lama sobat milenial karena kita terbatas waktu dan juga banyak banget kesibukannya Bang Willy Aditya sebagai Balik DPR ya Bang ya. Agendanya banyak banget dan terima kasih Bang Willy udah mau ngobrol seru bersama IDN Times. Semoga next time nih ketika kita ngobrol seru lagi udah ada kandidatnya satu nama calon. Okay? Kalau nggak kita diskusi tema yang lain lagi. Iya boleh. Kalau itu boleh juga Pilgub. KIA aja. Pilgub DKI. KIA, KIA boleh juga tuh. Ya KIA lah. Oke. Itu lebih exercise. Next time kita bahas UU KIA ya. KIA. Oke, next time kita bahas UU KIA bersama Bang Willy, udah janji. Oke, Bang Willy terima kasih. Terima kasih juga sobat milenial. Semoga sehat selalu di sana. Bye bye.